Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, ana kadzalik fi sihah wa afiyah. Ayuhat tullab wa thalibat, Madrasah Manhajul Islam fi Safid Tasi'. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 9 Madrasah Manhajul Islam. Fi hadhil fursah sanabhas anit tarkib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur kana, isim, dan khobarnya, yaitu jumlah ismiyah yang didahului oleh kana. Kana itu adalah fi'il madhi yang menjadikan jumlah ismiyah terjadi pada masa lampau. Sebagai contoh, jika kalian sebut misalnya Khalid tilmidun, maka ketika ada kana Khalid tilmidan, ini artinya Khalid dulu siswa. Karena berfungsi untuk menjadikan sebuah jumlah ismiyah menjadi cerita di masa lampau. Nah, sebelum kita membahas kana, tentunya kita sedikit mengulang tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dalam kelas 8 sudah kita pelajari adalah kalimat berbahasa Arab. Jumlah secara umum adalah kalimat berbahasa Arab yang mengandung subjek dan predikat. SP, kalian tentu kenal pola SP, subjek dan predikat. Kenapa disebut ismiyah? Karena diawali oleh isim. Isim itu orang, kata benda, kata ganti, atau bisa juga kata tunjuk seperti hada, hadihi, dan seterusnya. Jadi jumlah ismiyah adalah kalimat berbahasa Arab yang mengandung subjek predikat yang diawali oleh isim. Subjeknya diawali oleh isim. Nah, sekarang kita lihat subjek dan predikat dalam jumlah ismiyah. Subjek dalam jumlah ismiyah disebut dengan mubtada. Kadang-kadang disingkat dengan mim. Kemudian predikat dalam jumlah ismiyah disebut sebagai khobar, disingkat dengan kho. Nah, khobar dalam jumlah ismiyah ini dibedakan menjadi yang pertama, yaitu khobar sederhana atau khobar mufrad. Nanti kita bisa lihat, perhatikan contohnya. Yang kedua, khobar jumlah, yaitu predikat berupa kata kerja. Nanti perhatikan contoh. Kemudian khobar syibeh jumlah, yaitu predikat yang berupa keterangan tempat. Berikut contoh-contohnya. Ini pelajaran kelas 8, kalian harus mengulang-ulang lagi dan harus benar-benar paham. Macam-macam khobar dalam jumlah ismiyah. Yang pertama yaitu khobar sederhana atau khobar mufrad. Contohnya bisa kalian lihat, yaitu Khalid tilmidun. Perhatikan khobarnya, predikatnya siswa atau tilmid. Zainab tilmidatun, predikatnya tilmidatun, khobarnya. At-tilmidu nasyitun, khobarnya nasyitun. At-tilmidani nasyitani, khobarnya adalah nasyitani. Hum nasyituna, khobarnya adalah nasyituna. Perhatikan khobarnya, tilmidun, tilmidatun, nasyitun, nasyitani, nasyituna. Ini adalah khobar mufrad, khobar yang sederhana, hanya terdiri dari satu kata, tidak tersusun dari beberapa kata. Bandingkan dengan khobar yang berikut ini, yaitu khobar yang berupa jumlah, disebut dengan khobar jumlah, atau khobar yang berupa syibeh jumlah. Ini adalah khobar yang tersusun dari beberapa kalimat, predikat yang berupa susunan. Contoh misalnya, Khalid yadrusu. Subjeknya adalah Khalid, predikatnya yadrusu. Zainab taktubu. Khobarnya adalah taktubu. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Kemudian at-tilmiz fil fasl. Fil fasl gabungan dari fi dan al-fasl, tersusun dari dua kata. At-tilmidani fil bait.
Khobarnya adalah fil bait. Terdiri dari dua kata, fi dan al-bait. Hum amamal hujrah. Khobarnya adalah amamal hujrah. Terdiri dari dua kata, amama dan al-hujrah. Nah, pada pembahasan kana yang mempengaruhi mubtada khobar, nanti akan kita lihat perubahannya hanya pada khobar yang berupa khobar mufrad. Nanti kalian perhatikan, hanya pada khobar yang berupa khobar mufrad, yaitu khobar seperti tilmiz, atau seperti tilmidah, atau seperti nasyid, atau seperti nasyitoni. Inilah khobar-khobar mufrad yang nanti akan berubah ketika di depannya ada kana. Kita lanjutkan. Apa pengaruh terhadap mubtada dan khobar yang dilakukan oleh kana? Yang pertama, amalnya atau pengaruhnya ada tarfaul isma wa tansibul khobar. Apa itu maksudnya? Kana merofakkan isimnya, yakni mubtada tetap tidak berubah, sama-sama rofa, namun hanya sebutannya yang tadinya mubtada menjadi isimnya kana. Kemudian pengaruh berikutnya, kana menasabkan khobarnya, yakni khobar yang asalnya rofa menjadi nasab. Bagaimana perubahan-perubahan khobar itu? Yang asalnya harokatnya menjadi an. Yang asalnya dengan alif menjadi dengan ya. Yang asalnya khobar itu dengan wawu menjadi dengan ya. Perhatikan ini. Saya ulang. Pengaruhnya, kana menasabkan khobarnya, yakni khobar yang asalnya harokat akhirnya dia menjadi an. Khobar yang asalnya dengan alif menjadi dengan ya. Khobar yang asalnya dengan wawu menjadi dengan ya. Kita lihat contoh-contohnya. Khalidun tilmidun. Khobarnya tilmidun. Ketika ada kana Khalidun tilmidan. Tilmidun berubah menjadi tilmidan. Zainabu tilmidatun. Khobarnya tilmidatun. Ketika ada kanat Zainabu tilmidatan. Tilmidatun berubah menjadi tilmidatan. Kana untuk perempuan jadi kanat. At-tilmidani nasyitoni. Khobarnya nasyitoni. Ini khobar yang berupa alif. Lihat di sini, yang tadinya berupa alif menjadi dengan ya. Nasyitoni jadinya kanat tilmidani nasyitoini. Kalian perhatikan, nasyitoini jadinya. At-tullabu nasyituna. Khobarnya nasyituna. Yang tadinya dengan wawu berubah dengan ya. Kanatul labu nasyitina. Khusus untuk jamak muannas atau jamak perempuan, perhatikan perubahannya. At-thalibatu nasyitatun. Khabarnya adalah nasyitatun. Lihat harokat akhirnya tun, maka berubah kanat at-thalibatu nasyitatin. Yang tadinya jadi in, khusus untuk jamak muannas. Nah, lalu bagaimana jika mubtada'nya berupa dhamir? Misalnya ana tilmidun, atau misalnya hum nasyituna. Bagaimana perubahannya? Maka ketika khabarnya ketika mubtada'nya itu berupa dhamir, maka mubtada' itu nanti menyatu dengan kana menjadi isimnya kana yang berupa dhamir mutasir sebagaimana dalam tasrif lugawi kana. Kalian sudah belajar tasrif lugawi di pelajaran pertama. Seperti ini. Ini
Ini adalah tasrif lugawi. Huwa kana, huma kana, hum kanu, hiya kanat, huma kanata, hunna kunna, anta kunta, antuma kuntuma, antum kuntum. Kelanjutannya anti kunti, antuma kuntuma, antunna kuntunna, ana kuntu, nahnu kunna. Ketika mubtada'nya berupa isim dhamir, maka perubahan yang terjadi adalah seperti ini. Huwa tilmidun. Ketika ada kana, maka kana tilmidan. Huwanya hilang, sudah menyatu dalam kana. Tidak diucapkan kana huwa tilmidan. Hiya tilmidatun. Khabarnya tilmidatun. Nah, bagaimana kana dengan domirnya? Domirnya melebur dalam kana. Jadi kana tilmidatan. Huma nasyitoni. Dia berdua rajin-rajin. Kana perubahannya menjadi kana. Karena untuk berdua huma kana. Kana nasyitoini. Hum nasyituna. Hum melebur dengan kana menjadi kanu nasyitina. Anta mahirun. Anta melebur menjadi kunta, mahirun berubah menjadi mahiran. Antum hadiruna. Antum berubah menjadi kuntum, gabungan kana dengan antum. Hadiruna berubah menjadi hadirina. Antunna nasyitatun. Antunna melebur dengan kana menjadi kuntunna nasyitatin. Kuntunna kemudian nasyitatun berubah menjadi nasyitatin. Nahnu muslimuna. Nahnu melebur menjadi kunna. Muslimuna berubah menjadi muslimina. Nah, demikianlah kana yang mempengaruhi mubtada dan khabar. Kalian dengarkan kembali dan kalian perhatikan penjelasannya. Kemudian kalian kerjakan latihan yang disediakan. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.